感觉非常好，希望所有的老师和朋友也好。今天的Sabtu Ceria，我和我的妹妹邀请你们跟我们一起赞美天主。但是之前，你们还记得吗？Sabtu Ceria的叫喊，还记得吧？来，我们一起喊 Sabtu Ceria。Learn and grow together with Jesus. Learn and grow together with Jesus. 在这边，我们要一起发展信仰上帝。在这里，我们要一起敬拜耶稣。所以，先我们要准备好我们的心。同学们，现在我们要一起赞美天主。来，我们一起唱这首歌，叫《主你真伟大》。伟大奇妙神，宇宙创造主，在你眼里，万国之小，小水滴，无人与你相比。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 深深爱我，捧我在你手心中。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 永恒的主，唯一的主，上帝。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 深深爱我，捧我在你手心中。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 永恒的主，唯一的主，伟大奇妙神，宇宙创造主，创世之前为我的完美计划，我一生信。
我们一起祷告。主耶稣很伟大，您的爱非常大，送给我们的孤欢的耶稣，很好帮助我们到今天。我们会经过我们学习的接力棒这学期，谢谢您的照顾。现在我们要一起赞美天主和听听您的话。希望我们的生活每天可以满意耶稣的名号。耶稣帮助我们，祝您的名为圣 ，Amen。同学们，咱们今天一定要感谢耶稣和父母，为了他们，我们可以完全做完了一个美好的学期。加油！因为我们相信耶稣帮助我们，我们一定也记住耶稣和父母的好意。是，为了我们的生活，爸爸妈妈、父母打工了给我们，我们不能低估他们的好意哟。希望我们的父母身体好健康。现在我们要看一篇视频。以弗所书6章1到2节说：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝顺父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命哦。”爸爸妈妈是我们最亲近的人，在爸爸妈妈的心目中，我们永远都是他们最爱的宝贝。他们尽心尽力地爱我们，照顾我们，教导我们，保护我们。爸爸妈妈这么爱我们，我们是不是应该带着感恩的心，谢谢他们，孝顺他们呢？圣经中有一个宝贵的命令，就是要孝敬父母，使你得福，在世长寿。当我们孝敬爸爸妈妈的时候，上帝就会赐下许多祝福给我们哦。记得今天要跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，谢谢你爱我，我也爱你。”谢谢爸爸妈妈帮我煮饭，谢谢爸爸帮我洗衣服。Thank you for spending Bible time with me。谢谢爸爸妈妈好爱我。妈妈的爱是牺牲的爱，爸爸的爱是坚定的爱。你们让我学习长大，让我梦想飞翔。妈妈的爱是我的翅膀，爸爸的爱是我的双臂。你们教我学习付出，教我要爱耶稣。我一步一步向前走，谢谢你们的爱，回头看着你们笑容，用爱拥抱这世界。我一步一步向
Anak-anak Sabtu ceria yang Tuhan kasihi. Nah, berjumpa lagi dalam acara Sabtu ceria. Pasti hari Sabtu ini semuanya bersuka cita karena kita sudah mendapat rapot. Ini kita bisa santai dan berlibur, bermain game dan lain sebagainya. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, Mister mengajak kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyertai, memimpin, dan menolong kami. Bahkan ada kesempatan Tuhan berikan untuk kami beribadah. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan pimpin sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini Mister akan berikan judul menghormati orang tua. Saya mengajak kita membuka bagian Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anakku yang terkasih, seringkali di zaman saat hari ini kita mendengar ada orang berkata, ngapain sih kita harus menghormati orang tua? Untuk apa kita menghormati orang tua? Nah, ada sebuah kisah yang Mister mau sampaikan kepada kita. Ada seorang pemuda, dia adalah seorang pemuda yang cukup berhasil. Dia sudah bekerja, memiliki rumah sendiri. Kemudian, dia memberikan kunci rumah itu kepada mamahnya dan berkata kepada mamahnya demikian. Ma, ini kunci rumah. Kalau sampai hilang lagi, mama tidur di luar. Anak-anakku, mamahnya menerima kunci itu, kemudian dia berdiam dan menangis. Anak itu pergi, mamahnya pun tidak bisa berkata apa-apa. Pemuda itu lupa siapa yang mengandung dia selama 9 bulan di dalam perut. Pemuda itu lupa siapa yang membesarkan dia, memberi dia makan, mengajar dia ketika harus merangkak dan berjalan, menangis ketika dia sakit, dan jarang tidur ketika dia masih kecil. Apakah itu balasan yang diberikan kepada mamahnya yang telah membesarkan dia dan membuat dia berhasil menjadi seorang pemuda yang sukses? Pertanyaannya bagi kita, menghormati orang tua itu apa? Menghormati adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Menghormati adalah memberi penghargaan yang tertinggi kepada orang tua, mengutamakan orang tua, dan selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Menghormati orang tua itu memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, menghormati orang tua itu bersifat universal. Apa maksudnya? Bersifat universal maksudnya adalah semua orang tanpa terkecuali yang pernah lahir dari rahim seorang ibu dan benih seorang ayah, dia wajib menghormati orang tua. Kecuali dia seperti Kerasakti yang lahir dari batu, maka tidak perlu menghormati orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua itu bersifat unconditional atau tanpa syarat. Tidak harus orang tua kita itu dapat membelikan kita Pizza Hut setiap hari, KFC setiap hari, atau mengizinkan kita main game setiap hari. Tidak. Kita harus menghormati mereka. Dan menghormati mereka ini bersifat tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun yang diminta oleh Tuhan kita menghormati mereka. Nah, anak-anak Sabtu ceria yang terkasih,
Dengan memahami dua syarat ini, maka kita harus tahu 3 hal penting. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Jelas yang pertama, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Di pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, itu artinya kita semua yang menjadi seorang anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perintah untuk menghormati dan mentaati orang tua itu ditulis jelas di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus menghormati mereka. Karena yang pertama adalah, ini adalah perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita menghormati mereka. Perintah yang dituliskan ini jelas. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu artinya kita harus mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus memberi penghargaan tertinggi kepada mereka di dalam Tuhan. Kita harus menghormati mereka di dalam Tuhan. Dan tidak ada syarat kalau mereka bisa menyenangkan kita setiap hari, tidak. Apapun kondisi orang tua kita, Tuhan dengan jelas mengatakan, hormatilah, taatilah orang tua kita. Ini adalah perintah yang penting. Demikian ditulis oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Anak-anak Sabtu Ceria yang terkasih, kita harus pahami. Orang tua adalah wakil yang ditetapkan Allah untuk kita. Itu artinya, orang tua adalah wakil Allah. Mereka mewakili Allah. Kalau kita perhatikan, tidak pernah kita sebagai anak bisa memilih kita mau lahir di orang tua siapa atau seperti apa. Kalau boleh memilih misalnya, Mister ingin berkata, wow, Mister ingin lahir menjadi anaknya Steve Jobs. Wah, atau anaknya pendiri Facebook. Wah, tetapi kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, maka kita bisa memilih kita mau lahir di orang tua seperti apa. Nah, kalau demikian, siapa sesungguhnya yang memilihkan kita lahir di orang tua seperti yang kita jalani saat hari ini? Yang memilihkan adalah Tuhan. Yang memilihkan adalah Tuhan. Dan kadang seringkali mungkin kita berpikir, aduh sebel deh aku punya papa mama seperti itu. Capek deh aku. Pernah nggak kita bertanya kepada orang tua kita? Ternyata orang tua kita juga mengalami hal yang sama. Aduh, capek rasanya aku punya anak seperti kalian. Nah, kalau orang tua dan kita tidak bisa memilih, tentu yang menetapkan dan memilihnya adalah Allah. Dialah yang berhak menentukan kita lahir di orang tua seperti apa, atau orang tua memiliki anak yang seperti apa. Oleh karena itu, ketika kita melawan orang tua kita, ketika kita membantah, kita bersungut-sungut, saya tidak suka lahir di keluarga ini, atau punya papa atau mama semacam itu artinya kita sedang melawan Tuhan. Itu artinya kita sedang tidak menghormati Tuhan. Bukan saja kita tidak menghormati orang tua kita, tetapi kita juga sedang tidak menghormati Tuhan. Sampai suatu kali kita akan berkata di dalam hati kita, Tuhan terima kasih untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, saya menerima orang tua saya. Karena dia adalah wakil yang Tuhan berikan buat saya. Yang ketiga, anak-anakku yang terkasih, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Dengan jelas, di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, anak-anakku yang terkasih, jelas ada sebuah janji yang diberikan oleh Allah. Ada sebuah akibat yang mengikuti ketika kita menghormati orang tua kita. Akibatnya apa kalau kita menghormati orang tua kita? Di situ dikatakan, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini bukan berarti bahwa hidup kita akan memiliki usia yang panjang, 100, 200 tahun, 300 tahun, dan lain sebagainya. Tidak. Memang usia manusia itu ada batasnya. Tetapi,
Bagian ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita akan berbahagia. Kita akan mendapatkan sukacita. Karena jelas tadi di bagian sebelumnya dikatakan, orang-orang yang menghormati orang tua, mereka sesungguhnya adalah menghormati Allah. Tentu orang-orang yang menghormati Allah, mereka akan disertai oleh Tuhan dan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Bukankah tidak ada yang lebih indah di dalam hidup kita selain penyertaan Tuhan? Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, 3 hal ini sangat penting untuk kita pahami, untuk menghormati orang tua kita. Karena ketika kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan memberkatinya. Bukan hanya ketika kita ada di dunia, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Anak-anakku yang terkasih, Mister pernah berjumpa dengan seorang anak remaja. Dia sangat benci kepada papa mamanya. Dia tidak suka kepada papahnya yang abusive, yang selalu mau menang sendiri, tidak mau peduli dengan kondisinya dia. Suatu ketika Mister bertanya kepada dia, "Kenapa kamu begitu membenci papamu?" Dia menjawab demikian, "Pak, kalau papaku seperti papa temanku, dia seorang pekerja keras yang menghidupi kebutuhan keluarganya, yang menyayangi keluarganya, yang setia dalam pelayanan, dan hidupnya adalah hidup yang baik. Maka saya bisa menghormati papa saya, maka saya bisa memaafkan dia. Tetapi Bapak tidak tahu sih, bagaimana papa saya dan siapa dia. Tidak bisa, Pak. Saya nggak bisa." Mendengar ini kemudian saya berpikir, bukankah menghormati orang tua itu adalah perintah yang daripada Tuhan, dan itu tanpa syarat. Apapun kondisi orang tua kita, siapapun dia, firman Tuhan jelas mengatakan kita harus menghormati mereka. Saat hari ini, Mister tahu mungkin ada di antara beberapa kita yang mulai tidak suka dengan papa dan mama kita. Yang cerewet, mungkin yang suka mengatur, mungkin yang tidak mengizinkan kita melakukan ini dan itu. Bukankah kita harus memahami bahwa mereka adalah wakil yang Tuhan tetapkan untuk kita? Oleh karena itu, apakah kita akan melawan mereka sehingga kemudian sesungguhnya kita sedang melawan Tuhan? Bukankah kita tidak menginginkan hal yang demikian terjadi? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, hormatilah orang tua kita, taatilah mereka. Ini adalah perintah yang penting. Kalau kita melakukan itu, kita sesungguhnya sedang mentaati Tuhan. Kita sesungguhnya sedang menghormati Allah dan menunjukkan sikap hidup yang beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak Sabtu Ceria yang Mister kasihi, setelah kita mendengar renungan ini, berapapun usia kita saat hari ini, apapun kondisi kita di rumah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Perintahnya masih sama. Kita diminta untuk menghormati mereka. Mulai hari ini dan sampai nanti ketika kita sudah dewasa dan berhasil, tetap firman Tuhan menginginkan kita menghormati mereka. Maka dari itu, Mister mau mengajak kita untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong memampukan saya untuk setiap hari mengasihi orang tua saya, menghormati mereka, apapun kondisi mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menghormati dan mengasihi orang tua kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin sehingga kami dapat menunjukkan rasa kasih kami kepada mereka. Apapun yang terjadi, kami rindu kami melakukan perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Why?
kemarin. Nah, sudah menjawab 5 pertanyaan yang Madam berikan, dan semuanya ada yang benar ya, banyak yang benar, ada beberapa juga yang belum benar. Nah, tetapi anak-anak gak usah berkecil hati ya, karena kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kalau ada yang belum benar, boleh sama-sama belajar untuk memperbaikinya. Oke? Nah, anak-anak, siapa saja di bulan kemarin yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat ya, dan benar? Siapakah dia? Nah, kita akan lihat, ini dia. Nah, sekarang Madam ingin memberikan beberapa pengumuman untuk anak-anak Sabtu Ceria. Yang pertama, semua guru-guru Sabtu Ceria sekali lagi mengucapkan congratulations untuk anak-anak yang sudah naik kelas. Itu berarti anak-anak bisa mengikuti ibadah kelas Sabtu Ceria sesuai dengan kelasnya yang baru. Nah, ibadah Sabtu Ceria ini akan mulai diadakan kembali pada tanggal 18 Juli. Itu berarti pada tanggal 4 dan 11 Juli kita tidak ada ibadah Sabtu Ceria secara online. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 18 Juli. Yang kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Sabtu Ceria juga merayakan kenaikan kelas dengan penukaran kupon. Nah, kupon ini kalian dapatkan dari pengumpulan poin ketika kalian hadir di Sabtu Ceria, lalu ketika mengerjakan aktivitas dan juga melafalkan ayat hafalan ketika di Sabtu Ceria. Nah, poin-poin yang sudah kalian peroleh sejak awal bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari ini sudah dihitung loh oleh guru-guru Sabtu Ceria, dan kalian akan mendapatkan kupon sejumlah dengan poin yang sudah dikumpulkan. Dan kupon tersebut seperti biasanya akan ditukarkan dengan barang atau hadiah-hadiah yang menarik. Nah, berkaitan dengan hal ini dan kita mengingat kita masih dalam masa pandemi, maka kita tidak bisa berkumpul untuk mengadakan penukaran kupon. Oleh sebab itu, guru-guru Sabtu Ceria yang akan menukarkan kupon-kupon kalian dengan barang-barang atau hadiah yang sesuai dengan jumlah kupon yang kalian dapatkan. Jadi, anak-anak Sabtu Ceria akan mendapatkan bingkisan, itu adalah hasil dari penukaran kupon yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai sekarang. Jadi, kalian nantinya akan dihubungi oleh guru-guru Sabtu Ceria untuk bisa mendapatkan bingkisan tersebut. Oke, anak-anak, demikian pengumuman yang Madam sampaikan hari ini. Ya, tetap semangat, tetap sehat, dan anak-anak semuanya juga semakin rajin dalam mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Oke, sampai bertemu di ibadah Sabtu Ceria tanggal 18 Juli yang akan datang. Bye-bye, God bless you.